Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dwinanda dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin memaparkan sedikit informasi tentang perbandingan hidroponik statis, yaitu sistem Wick dan sistem Kratky. Nah, apa yang dimaksud dengan hidroponik? Hidroponik merupakan teknik budidaya dengan menggunakan air tanpa menggunakan media tanah dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui air. Sehingga air yang digunakan sebagai medium dalam menggantikan media tanah dan dapat memanfaatkan lahan yang sempit untuk budidaya. Nah, budidaya hidroponik biasanya dilaksanakan di dalam rumah kaca atau greenhouse untuk menjaga agar pertumbuhan tanaman secara optimal dan benar-benar terlindungi dari pengaruh faktor-faktor luar seperti hujan, hama penyakit, iklim, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam hidroponik statis. Sistem kultur air hidroponik statis atau static solution culture merupakan salah satu teknik dalam sistem hidroponik yang paling sederhana, mudah, serta efektif. Sistem hidroponik statis sendiri dicirikan dengan larutan nutrisinya yang tidak mengalir atau tidak disirkulasikan, kembali dengan menggunakan mesin air atau pompa air. Akar tanaman tercelup secara terus-menerus dalam wadah yang berisi larutan nutrisi. Nah, contoh dari hidroponik statis sendiri yaitu sistem sumbu atau wick dan rakit apung atau Kratky. Berikut sistem hidroponik wick dan Kratky. Nah, untuk sistem hidroponik sumbu atau wick merupakan salah satu sistem hidroponik yang memanfaatkan prinsip kapilaritas larutan nutrisi yang diserap langsung oleh tanaman melalui sumbu sebagai penghubung antara nutrisi dan bagian perakaran pada media tanam. Salah satu bahan yang memiliki daya serap air terbaik dan dapat digunakan sebagai sumbu pada sistem sumbu ini yaitu bahan kain flanel. Nah, untuk sistem Kratky sendiri hampir sama dengan sistem wick atau sumbu, tetapi dalam sistem Kratky tidak menggunakan sumbu, melainkan hanya memanfaatkan akar yang panjang dengan merendam sebagian akarnya di air nutrisi dan sebagian akarnya untuk mengambil oksigen. Kelebihan hidroponik pada sistem wick yaitu tanaman mendapat suplai air dan nutrisi secara terus-menerus, biaya alat yang murah, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman, dan tidak tergantung aliran listrik. Sedangkan pada sistem Kratky yaitu akar tanaman dapat menyerap nutrisi secara langsung, penggunaan larutan nutrisi lebih hemat, perawatan tanaman yang mudah, dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Sedangkan kekurangan pada hidroponik sistem wick yaitu larutan nutrisi tidak bersirkulasi sehingga rawan ditumbuhi lumut, pertumbuhan tanaman sedikit lebih lambat, dan menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Dan kekurangan dari sistem rakit apung atau sistem Kratky yaitu rendahnya kadar oksigen di zona perakaran karena terendamnya akar tanaman dalam larutan hara dan juga menjadi tempat bersarangnya nyamuk sama seperti sistem wick. Alat dan bahan yang digunakan pada hidroponik statis ini yaitu styrofoam, pelubang styrofoam, plastik trash bag ukuran 90 x 120 cm, AB mix, netpot dan kain flanel, isolasi hitam, staples, gelas ukur, rock wool, dan juga benih sawi. Tahap pelaksanaan dalam hidroponik statis ini yaitu pembuatan wadah hidroponik dengan melubangi penutup styrofoam dan bagian dalam styrofoam dilapisi plastik trash bag dan pada setiap sisi penutup styrofoam ditutup menggunakan isolasi hitam. Yang kedua yaitu persemaian dengan cara memotong rock wool dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian dimasukkan benih sawi ke lubang yang telah dibuat pada rock wool. Persemaian dilakukan selama 14 hari. Ketiga yaitu pembuatan pekatan AB mix dengan cara melarutkan bungkus A dan B pada AB mix dengan 500 ml setiap pekatannya. Kemudian dilakukan pindah tanam pada 13 hari setelah semai dengan memisahkan setiap rock wool dan memasukkan benih sawi dengan rock wool ke dalam netpot.
Larutan AB mix dibuat sebanyak 8 liter dengan 40 ml pekatan A dan 40 ml pekatan B. Perawatan dilakukan seminggu sekali dengan mengecek larutan nutrisi pada hidroponik. Kemudian yang terakhir yaitu panen. Panen dilakukan saat tanaman berumur 33 hari setelah tanam. Masuk pada pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman sawi. Pemanenan dilakukan pada 33 hari setelah tanam. Dapat dilihat perbedaan antara tanaman dengan menggunakan sistem wick pada sebelah kiri dan sistem Kratky pada sebelah kanan. Kemudian dilakukan pengukuran tinggi tanaman pada tanaman sawi. Kemudian dilakukan pengukuran lebar daun. Kemudian diikuti dengan pengukuran jumlah daun. Setelah itu dilakukan pengukuran panjang akar pada tanaman sawi. Dan yang terakhir yaitu pengukuran bobot basah tajuk yang dimana akar akan dipotong terlebih dahulu. Selama pertumbuhan tanaman sawi, terdapat serangan hama kepik hijau daun dengan ciri-ciri daun pada tanaman sawi berlubang. Berikut merupakan hasil perhitungan rata-rata dengan beberapa parameter yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, panjang akar, dan berat basah tajuk. Pada sistem wick menunjukkan hasil tertinggi pada setiap parameter. Namun, pada jumlah daun, sistem Kratky lebih tinggi daripada sistem wick. Hal ini dikarenakan dari proses fotosintesis pada daun yang akan dihasilkan energi yang dapat digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Banyaknya jumlah daun akan mempengaruhi jumlah asimilat yang dihasilkan, sehingga akan berpengaruh pula pada pembentukan daun dan organ tanaman lainnya. Larutan nutrisi pada sistem rakit apung atau Kratky seluruhnya tertutup oleh styrofoam, sehingga tidak tersedianya udara bebas pada larutan nutrisi. Dan akar sepenuhnya terendam dan dapat berdampak pada rendahnya kandungan oksigen dalam air atau DO. Keberadaan oksigen dalam sistem hidroponik sangat penting. Rendahnya oksigen menyebabkan permeabilitas membran sel menurun, sehingga dinding sel semakin sulit untuk ditembus nutrisi. Sedangkan pada sistem wick, nutrisi tanaman akan tersedia secara terus-menerus, yang berasal dari kain flanel, sehingga memungkinkan nutrisi terserap dengan baik ke akar tanaman. Akar pada sistem wick berada di antara permukaan larutan dan nutrisi sehingga oksigen bisa tercukupi untuk pertumbuhan secara normal dan optimal. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.